Halo semuanya, selamat datang kembali di acara kita yang sudah lama tidak diadakan, yaitu Paus. Apa kepanjangan dari Paus? Podcast Asik with As. Oke, jadi sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu. Kenalin, nama aku Alexander Ivan Gunawan. Di sini aku sebagai koordinator Fakultas KMK Fisip UB, dan di sebelah aku ada Alfonsus Davin Lesmana selaku Wakil Koordinator Fakultas KMK Fisip UB. dan di sebelah aku juga ada. Anastasia Dina Andrini, biasa dipanggil Dina, selaku bendahara KMK Fisip UB. Oke deh, kalau begitu kita mungkin lanjut ke kita membuat yel-yel, dan mungkin yel-yel bakal kita sebutin dalam 1, 2, 3. Satu rumah, satu keluarga bertumbuh dalam iman. Yeay. Keren banget. Parah. Oke deh, kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi, kita mulai masuk ke acara podcast kita. Jadi acara podcast kita bakal ngebahas apa sih? Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang afterlife. Jadi langsung aja deh pertanyaannya, kayak pandangan kalian masing-masing tentang afterlife itu apa sih? Dari siapa dulu nih? Duluan dah ya, bos dulu deh duluan. Oke, pandangan tentang afterlife ya. Mungkin kalau misalnya dibilang pandangan tentang afterlife, yang aku tahu itu mungkin di afterlife itu bakal ada namanya kayak arwah kita itu bakal diadili oleh Tuhan Yesus. Dan gimana cara diadilinya itu? Diadilinya itu adalah kita bakal menerima berbagai doa dari orang-orang yang ngedoain kita. Makanya kenapa kayak di Katolik itu ada yang namanya misa arwah. Itu yang setahu aku sih tentang afterlife. Tapi satu sisi aku juga percaya kalau misalnya ada reinkarnasi. Kenapa? Karena berdasarkan aku biasanya hobinya main game, itu ada yang namanya reinkarnasi. Jadi kayak setelah meninggal bakal hidup kembali. Sesimpel itu kok. Itu respon kali bos. Sama udah. Ya, reinkarnasi sama respon gitu ya. Kalau dari Davin, Tapi apa percaya reinkarnasi? Karena kalau dari agama Katolik sendiri yang aku tahu, kita nggak pernah dikasih tahu tentang konsep reinkarnasi ya. Mungkin kalau dari agama Buddha, ya ada konsep reinkarnasi gitu kan. Nah kalau dari Katolik yang aku tahu, setelah kita istilah kita meninggalkan dunia ini, kita kan masuk ke api pencucian kan. Nah baru nanti setelah Tuhan Yesus datang di hari penghakiman, kita akan naik ke surga bersama dia. Gitu sih kalau yang aku tangkap seperti itu. Mungkin gimana Mbak Elisono? kalau dari aku afterlife tuh ada sih, malah menurut aku tuh afterlife tuh malah kehidupan yang sesungguhnya, karena di afterlife kita tuh udah nggak bisa mati lagi. Kalau di kehidupan di dunia tuh kita masih bisa mati lagi gitu. Dan benar sih kata Alex, kayak kita masih ngedoain arwah, dan itu kayak ngebuktiin kalau emang ada kehidupan setelah kematian yang dimana mungkin kehidupan itu nentuin nih orang masuk surga atau neraka, kayak gitu sih. Istilahnya moksa ya. Tapi ya kalau moksa tuh orang yang sudah mencapai ketenangan abadi gitu loh. Yang gue percaya sih gitu loh. Kenapa orang Katolik itu percaya surga itu sebuah hampa tenang banget. Kita tuh nggak ada lagi lah kepikiran kayak mau main game gitu. Apa sih, masa surga mikirin main game Dota gitu loh, main ML, enggak kan? Pokoknya gimana, udah nggak ada makan, nggak perlu hidup, nggak ada kebutuhan nafsu duniawi apapun, kita benar-benar hampa tenang. Itu adalah suatu surga yang istilahnya kita idam-idamkan ya. Kalau afterlife tuh kayak gitu sih. Dan ya ada juga kan tempat lain selain surga, lawannya surga kan kita tahu. Ya mungkin kalau disebut ada yang namanya neraka ya berarti. Iya betul. Tapi kan kita percayalah bahwa manusia itu punya dosa, selama itu dosa-dosa yang bukan termasuk sebagai unforgivable, dosa-dosa yang tidak terampuni, yang mungkin kalau teman-teman belajar di kelas agama pernah diajari bahwa ada beberapa dosa, mungkin kita pasti akan dosa kita diampuni dan kita masuk surga. Gitu sih teman-teman. Mungkin tadi ngebahas tentang reinkarnasi. Di Katolik sendiri kan nggak percaya akan reinkarnasi. Kalian pernah dengar gitu nggak sih cerita tentang pengalaman orang tentang reinkarnasi gitu? Reinkarnasi ya. Kalau reinkarnasi sendiri mungkin yang pernah aku tahu itu kayak waktu dulu itu aku pernah diceritain kalau misalnya ada kejadian di mana kayak seseorang itu, mungkin ini kan aku juga kurang tahu ya karena bukan cerita yang ini cerita orang ke orang dari mulut ke mulut, jadi nggak tahu itu kebenarannya apa enggak. Jadi ada ceritanya ketika di mana orang itu udah sekarat banget, kayak udah dimasukin ke rumah sakit dan itu udah nggak detak jantung. Tapi setelah beberapa hari kemudian kayak dia itu kembali lagi dan dia bilang dia ketemu sama Tuhan, dan dia kayak belum dikasih untuk
kembali ke tempat Tuhan. Makanya kayak kenapa itu mungkin bisa jadi salah satu hal kecil dari reinkarnasi sih. Setahu aku begitu, makanya tadi kayak kenapa aku bilang juga kan kemungkinan besar aku juga tahu itu reinkarnasi bakal ada, dan itu kayak kemungkinannya ada aja. Itu lebih ke konsep respawn gak sih lagi? Ya pokoknya beda lah antara main game sama kehidupan nyata kan. Iya. Kalau yang ini kan kayak cerita kehidupan nyatanya. Kalau dari main game ya namanya juga kalau nggak ada respawn mah bosan mainnya. Main selesai udah. Tapi kalau apa reinkarnasi ya, aku sih nggak pernah denger tapi nggak pernah ngalamin. Maksudnya aku sendiri nggak pernah ngalamin ya. Agaknya takut nih. Iya, aku sendiri sih nggak pernah ngalamin ya. Jangan sampai ngalamin lah gitu loh. Kalau keluarga lebih ke kita taunya mungkin mati suri sih kalau itu ya. Oh, ada cerita mati suri. Mati suri sih kayak kalau di keluarga aku sih nggak pernah tapi teman pernah, aku pernah dengar teman ada yang bilang kayak sempat hilang. Oh, ada keluarga aku beringat. Omku kandungku sendiri, dia itu cerita waktu sakit, nama sakitnya tuh kalau nggak salah pokoknya autoimun lah, aku lupa sakitnya apa, dan autoimun. Dia itu sempat dinyatakan hilang sama dokter. Apa namanya ya udah dinyatakan lewat. Terus dia cerita bahwa dia tuh naik motor di sebuah persimpangan, terus tiba-tiba dia putar balik, nggak jadi lurus. Nah katanya sih kemungkinan kalau dia lurus lewat. Jadi sempat dinyatakan berapa lama hilang gitu, detak jantungnya nggak ada. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang orangnya masih sehat. Kemarin aku belum lama ketemu, nyamper ke rumahnya gitu loh. Kan kepercayaan reinkarnasi sendiri tuh kayak misal Alex Davin ini sekarang hidup, dulunya tuh apa gitu kan? Ada nggak sih kepercayaan kayak gitu? Enggak. Kayak pernah terlintas dulu gue jadi apa ya? Kan kalau di sini posisinya percaya reinkarnasi kan? Iya. Kan gitu. Kepercayaan reinkarnasi tuh kayak dulu tuh kalian hidup sebagai apa? Pernah kepikiran gitu nggak sih? Kalau misalnya kepikiran dulu hidupnya seperti apa, kalau misalnya kayak kita menggunakan cocokologi nih, aku ngerasanya dulu aku tuh kayak istilahnya kayak kucing mungkin. Ya karena reinkarnasi itu tidak mengenal apa ya. Siapa tahu dulu Dina kacang, nggak tahu. Lagian bukan makhluk hidup ya. Kacang makhluk hidup loh. Ya, ya. Jadi perdebatan nih. Lanjut. Ya nggak ada yang tahu gitu. Cuma kalau aku ngerasa mungkin ya dulu saya nih raksasa atau apa, atau mungkin dulu nih Kenapa begitu? ya nggak tahu ya gitu. Kan badan saya gede mungkin udah bawaan ini gitu kan, bawaan pabrik. Jadi intinya kita semua percaya sama afterlife ya. Percaya. Ini ada konklusi nggak dari kalian berdua? Karena kalau aku nggak percaya afterlife dan aku nggak percaya kehidupan dan setelah kematian, buat apa aku percaya Katolik? Maksudnya gitu loh. Aku percaya bahwa ada sesuatu yang menanti kita, bahwa Tuhan Yesus itu menanti kita nanti di surga gitu. Makanya kenapa karena aku masih percaya adanya afterlife gitu sih teman-teman. Kalau misalnya ngomongin afterlife, kenapa aku percaya sama afterlife itu karena mungkin di Alkitab sendiri diceritain kalau misalnya ada kayak kejadian di mana si Yesus setelah wafat di kayu salib, dia 40 hari menetap, dan setelah bangkit itu yang setelah 3 hari kematiannya itu 40 hari menetap dan dia naik ke surga. Mungkin kayak dari cerita itu aku percaya kalau misalnya kayak ketika Yesus naik ke surga berarti itu ada afterlife. Begitu sih simpelnya. Kalau dari Dina sendiri? Kenapa percaya? Mungkin karena tadi ya masih ada doa arwah gitu, dimana kita tuh ngedoain arwah yang udah meninggal, yang dimana nanti mungkin itu bisa nentuin dimana mereka stay either surga atau neraka gitu. Jadi menurut aku selama di kehidupan kita yang sekarang masih bisa untuk berbuat baik dan meminimalisir tindak kejahatan, itu kalau bisa diminimalisir sedemikian mungkin, karena itu yang bisa menentukan kita di kehidupan afterlife itu bakal kayak gimana. Kayak Betul banget, Tin. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil, dan kita tidak akan pernah tahu kapan kalian dipanggil. Kita tidak pernah tahu, teman-teman. Berjaga-jagalah. Udah sih itu aja kali ya pembahasan kita hari ini. Betul, karena kalau mau dibahas lagi ini bisa sampai pagi sepertinya, atau sampai besok-besok ini kayaknya panjang nih. Seru nggak Din ngobrol sama kita? Seru banget teman-teman. Nih, jadi konklusinya kita bertiga tuh percaya terkait afterlife. Mungkin mau ditutup oleh Kofak kita. Aduh, nutup ya. Kalau nutup ya mungkin tadi pesannya juga udah disampaikan, harus berjaga-jaga, harus ya pokoknya siap sedialah untuk
menerima panggilan Tuhan atau misalnya kayak perbuatan baik, itu jangan sampai hati nurani kalian tertutup suaranya. Karena seperti yang udah diajarin juga di kelas agama, kalau misalnya kayak ketika dalam hati kalian ada suara untuk berbuat baik, ikutilah itu, karena itu adalah hati nurani yang berasal dari Roh Kudus dan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, kita bakal berterima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mendengarkan acara ngobrol-ngobrol kita podcast di sini. Dan mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama kita melakukan acara ini. Sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. See you Berkah when I see dalam. you.